Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, keluarganya dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Tema ini sengaja saya pilih karena pas dengan matinya Ratu Elizabeth, orang yang paling bertanggung jawab di antara orang-orang yang melakukan makar terhadap dunia Islam. Sehingga kita jangan ikut-ikutan berduka cita. Ya. Apa kalimat yang paling baik buat orang ini? Go to hell. Ya. Ila jahannam wa bisal mihad. Itu Al-Quran menjelaskan begitu. Kepada musuh Allah, ya, ucapannya jelas. Ila jahannam wa bisal mihad. Ya. Go to hell kalau bahasa Inggrisnya. Pergilah kamu ke jahannam. Dan itu tempat yang terburuk. Ya. Peran penting kerajaan Inggris Raya dalam penjajahan Yahudi atas Palestina. Ini mahkotanya Elizabeth itu diambil dari berbagai tempat. Ya. India itu bukan dari orang Hindu, tapi dari kerajaan Mughal yang punya Taj Mahal itu loh. Nah, jadi kerajaan Islam di India itu yang menghancurkan ya Inggris, ya, dan sebagainya. Umat Islam tidak perlu berduka cita atas matinya Ratu Elizabeth II, karena dia dan para pendahulunya adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab atas penjajahan dan perbudakan kaum muslimin di Afrika dan Asia. Mereka pula yang paling bertanggung jawab atas penjajahan Yahudi Israel di Palestina. Runtuhnya khilafah Turki Utsmani dan terpecahnya kaum muslimin menjadi puluhan negara-negara sekuler juga bagian dari makar mereka terhadap Islam dan umat Islam. Elizabeth II bukan hanya sekedar melanjutkan pendahulunya, justru dialah salah satu di antara pemimpin barat yang paling anti terhadap Islam. Ya. Penjajahan Israel atas Palestina tidak lepas dari peran Elizabeth II. Perang Teluk I dan II, Perang Afghanistan pasca runtuhnya Uni Soviet, War on Terror atau War on Islam adalah beberapa kejahatan terhadap umat Islam yang melibatkan ratu yang baru saja mati di usia 96 tahun ini. Itu semua atas restu Elizabeth. Ya, biaya dari Inggris. Nah, jadi ini bukan orang yang pantas kita berduka cita. Ya, syukuran kalau perlu. Allah telah mengajari kita kalimat yang paling pantas untuk orang-orang seperti ini. Bukan ucapan duka cita, tapi kalimat ila jahannama wa bi'sal mihad. Pergilah engkau ke neraka jahanam. Itulah seburuk-buruknya tempat. Kok sadis amat? Nah, ya ini Allah yang ngajarin. Ya, kejahatannya kepada umat Islam luar biasa. Berapa juta umat Islam yang dibantai oleh orang ini, ya. Nanti yang saya jelaskan. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam tentunya, ya. Karena ada kafir yang tidak memusuhi, ya. Di sini kafir yang memusuhi, ya. Jadi kalau ada orang kafir meninggal dia nggak musuhi, nggak boleh ini disampaikan, ya. Jadi konteks kalimat ini adalah kepada orang kafir yang memusuhi. Ya, karena kalau yang bukan musuhi ada dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Gitu. Kita harus bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi. Ini yang kafir yang melakukan permusuhan kepada Islam. Kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini. Nah, ini kalimat ini kan berarti karena ada perlawanan, ada peperangan, ada permusuhan. Maka kalian akan dikalahkan di dunia ini dan akan digiring ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruknya tempat. Nah,
Orang Arab mengatakan ila jahannam, orang Inggris mengatakan go to hell. Surat Ali Imran ayat 12. Adakah kalimat yang lebih baik dibandingkan kalimat yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala? Nah, ini juga kepada orang-orang munafik. Sumpah setia semua raja dan ratu Inggris Raya untuk melindungi dan menjaga kelestarian agama Kristen Protestan. Ini kemarin waktu Charles diangkat menjadi Charles III. Sejak dari berdirinya Britania Raya, semua raja diangkat dengan sumpah ini. Sebagiannya saja, ada panjang yang tidak saya kutip. Saya, Charles III, atas berkat Tuhannya Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara, Raja, pelindung iman, the defender of faith. Ada enggak pemimpin negara-negara kaum muslimin yang sumpahnya kayak begini? Nggak ada. Nah, dengan sebenar-benarnya bersumpah bahwa saya akan mempertahankan dan menjaga keberlangsungan agama Kristen Protestan yang benar sebagaimana telah dikukuhkan oleh undang-undang yang ditetapkan di Skotlandia. Ini potongan sumpah yang terdepan kalau nggak salah itu. Seperti itu sumpahnya. Ya. Jadi memang raja di Inggris itu ya sekaligus juga pemimpin tertinggi Kristen Anglikan. Ya, dan dia akan melestarikan itu. Memang sejarahnya adalah Inggris itu gabungan dari Skotlandia, Irlandia, dan Britania. Nah, di situ ada Kristen Protestan, ada Anglikan, ada berbagai macam. Lalu kemudian rajanya bersumpah akan melindungi semua jenis Kristen di situ. Tapi pada prakteknya bukan hanya sekedar melindungi, mereka juga menyebarkan dan juga memaksa orang-orang untuk masuk Kristen yang awalnya adalah negara-negara Islam yang menjadi jajahan mereka. Ya. Menerapkan sistemnya mereka, pendidikannya mereka, dan sebagainya. Sebagaimana para penjajah umumnya. Ini sudah sering saya sampaikan. William Gladstone, konon dalam banyak buku dikutip, orang ini membawa Al-Quran ke Kongres Inggris, ya, ke DPR-nya Inggris, diangkat tinggi-tinggi sambil mengatakan, percuma kita memerangi umat Islam dan tidak akan mampu menguasainya selama di dada pemuda-pemuda Islam ini bertengger Al-Quran. Ya, ini banyak sekali saya kutip bukunya, saya baca kisahnya membawa Al-Quran ke Kongres Inggris, Dewan Rendah Inggris, dan mengangkatnya sambil mengucapkan kalimat ini. Tugas kita sekarang adalah mencabut Al-Quran dari hati-hati mereka. Baru kita akan menang dan menguasai mereka. Minuman keras dan musik lebih menghancurkan umat Muhammad daripada 1000 meriam. Oleh karena itu, tanamkanlah dalam hati mereka rasa cinta terhadap materi dan seks. Ini wujud permusuhan kepada Islam. Ya. Yang terakhir, Tony Blair. Kita sudah mengetahui bagaimana cara memeranginya, tapi kita belum menemukan bagaimana menghancurkan ideologinya. Jadi dalam sejarah dari mulai sejak Richard the Lionheart atau Richard III kalau nggak salah, itu memang Inggris menjadi salah satu di antara kerajaan yang paling besar permusuhannya kepada Islam sampai hari ini. Sejarah bangsa Yahudi. Saya percepat karena waktunya hanya 1 jam. Setelah itu jawab. Menurut studi sejarah yang didasarkan penggalian arkeologi dan lembaran-lembaran kitab suci, awal bangsa Yahudi erat hubungannya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditengarai terjadi kurang lebih 3.800 tahun lalu atau 1.800 sebelum Masehi. Itu Yehudi adalah salah satu anak dari Israel, Yehuda ya namanya. Al-Quran menunjukkan bahwa Ibrahim diperkirakan tinggal di daerah Palestina yang dikenal saat ini sebagai Al-Khalil atau Hebron. Tinggal di sana bersama Nabi Lut. Surat Al-Anbiya ayat 69 sampai ayat 1. Putra Nabi Ibrahim adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Sedangkan putra Nabi Ishak adalah Nabi Yakub. Nah, Yakub inilah nama lain dari Israel. Bani Israel, Bani Yakub. Ya. Yusuf, Ayub, dan seterusnya. Ya. Sedangkan putra Nabi Ishak adalah Nabi Yakub.
12 putra Nabi Yakub ini yang kemudian dikenal dengan 12 suku Israel. Jadi kalau kita lihat dari ini, satu-satunya negara yang namanya menggunakan nama Nabi di dunia ini hanya Israel. Maka kalau orang mengatakan perang Arab Israel hanya perebutan tanah, dari memilih namanya sudah jelas bahwa itu adalah latar belakang agama. Ya. Walaupun di Palestina sendiri banyak orang Kristen, karena memang Palestina ini tanah suci 3 agama. Tanah sucinya orang Islam, tanah sucinya orang Yahudi, tanah sucinya orang Kristen Protestan atau Katolik. Ya. Putra bungsu Nabi Yakub alaihissalam adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah menjadi aziz atau raja Mesir, ini sedikit saya kupas. Fir'aun itu raja Mesir, tetapi yang kafir. Nah, di masa itu ada yang muslim, yaitu Aziz. Di masa Nabi Yusuf dijadikan budak, itu dia menjadi masuk Islam dan menjadikan Yusuf sebagai penasihatnya. Nah, sejak itu Fir'aun, julukan Fir'aun itu berubah menjadi Aziz. Penguasa dalam bahasa Arab Aziz Misr. Nah, beliau mengajak ayahnya Nabi Yakub serta kakak-kakaknya menyusul Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir dan hidup damai di sana sampai suatu hari Fir'aun yang berkuasa memperbudak keturunan mereka yang dikenal dengan Bani Israel. Jadi Fir'aun ini nama gelar, bukan nama orangnya. Ada Amenhotep, ada Tutankhamen, ya, ada banyak nama. Nah, Fir'aun itu kayak sultan gitu ya. Nah, ketika yang memimpin itu Muslim, julukannya bukan Fir'aun, tapi Aziz. Ya. Al-Quran membedakan itu. Ya. Maka ketika kemudian Nabi Yusuf dan keturunannya menjadi Aziz, lalu sampailah pada suatu ketika digulingkan. Nah di masa Nabi Musa alaihissalam itu Aziz Misr sudah kalah, sudah dikuasai lagi oleh Fir'aun. Karena kejaman Fir'aun yang tak terkira terhadap Bani Israel, Allah SWT telah mengirim Nabi Musa alaihissalam masa itu dan memerintahkannya untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Ya. Walaupun setelah keluar dari Mesir 40 tahun tersesat. Bayangin tersesat 40 tahun. Kalau tersesat di rest area sih nggak apa-apa. Ya. Di tengah gurun gitu. Ya. Musa dan kaumnya meninggalkan Mesir dengan pertolongan mukjizat Allah. Sekitar tahun 1250 sebelum Masehi. Mereka tinggal di semenanjung Sinai dan timur Kanaan. Kanaan itu Palestina. Dalam Al-Quran, Musa memerintahkan Bani Israel untuk memasuki Kanaan. Ya. Setelah Nabi Musa alaihissalam wafat, bangsa Israel tetap berdiam di Kanaan atau di Palestina. Menurut ahli sejarah, Daud atau David menjadi raja Israel dan membangun sebuah kerajaan berpengaruh. Nah, ini awal dari klaim Yahudi bahwa Palestina adalah tanah leluhur mereka. Ya. Selama pemerintahan Nabi Sulaiman atau Solomon, putra Daud, batas-batas Israel diperluas dari sungai Nil di selatan hingga sungai Yufrat di negara Syria di utara. Inilah yang hari ini diklaim oleh Israel sebagai The Great Israel, Israel Raya. Dari sungai Efrat sampai sungai Nil. Itu yang akan mereka kuasai. Ya. Karena memang kerajaannya Nabi Sulaiman segitu luasnya. Ya. Ini adalah sebuah masa gemilang bagi kerajaan Israel dalam banyak bidang, terutama arsitektur. Di Yerusalem, Sulaiman membangun sebuah istana yang luar biasa. King Solomon Temple atau Istana Raja Sulaiman. Nah, Yahudi sekarang ini mengklaim bahwa Masjidil Aqsa itulah di bawahnya adalah King Solomon Temple, Istana Raja Sulaiman, sehingga mereka mengklaim itu hak mereka dan akan diruntuhkan. Itu. Supaya kita tahu bagaimana latar belakangnya. Ya. Makanya mereka beribadah meratap di dinding ratapan itu mepet dengan batas Masjidil Aqsa. Ya, jadi Masjidil Aqsa sebelahnya itu dinding ratapan. Nanti bisa dilihat situsnya ya.
Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, Allah mengutus banyak lagi nabi kepada Bani Israel, ada 150.000 nabi. Meskipun mereka tidak mendengarkan para nabi itu, bahkan para nabi itu banyak yang dibunuh. Umat yang paling ngeyel itu Bani Israel. Suruh nyembelih sapi, warnanya apa? Sapi kan kuning keemasan, bingung akhirnya kan. Masih belum jelas, tolong tanyakan lagi. Sapi yang belum pernah dipakai membajak. Dan seterusnya. Kebanyakan nanya. Dengan berlalunya waktu, bangsa Yahudi jatuh di bawah Assyria dan Babylon, atau pergi ke Mesir sebagai pelarian. Tahun 63 sebelum Masehi, Israel jatuh ke tangan Romawi. Nah, ini awal dari kocar-kacirnya bangsa Yahudi. Karena Romawi sangat membenci dengan agama Yahudi dan Kristen. Tahun 70 sebelum Masehi, Romawi berhasil menghancurkan pemberontakan bangsa Israel di Yerusalem dan menghancurkan tempat-tempat ibadah mereka. Bangsa Yahudi dikejar dan dibantai di mana-mana oleh pasukan Romawi. Setelah itu kehidupan orang Yahudi hanya dalam pelarian dan pengejaran. Sampai ke Chili, Argentina, Peru, sebagian juga ke Angola, Afrika Selatan, itu berpencar sampai ke berbagai negara, termasuk ke Eropa. Di Belanda itu bangsa Yahudi banyak sekali. Terus sebagian lagi ke Rusia. Jadi bangsa Yahudi setelah itu terpencar-pencar ke seluruh dunia dan belum bisa kembali. Baru tahun 1885 itu baru mereka melakukan deklarasi untuk kembali ke tanah yang dijanjikan. Ya. Palestina wakaf abadi milik umat Islam. Nah, ini tadi sejarah bangsa Yahudi. Nah, hari ini kita harus pahami ini. Pada tahun 638 Masehi, di masa Khalifah Umar bin Khattab, Palestina berhasil direbut oleh kaum muslimin dari Romawi. Ya, ini yang dimaksud dengan disebarnya Islam dengan pedang adalah pedang keadilan untuk melawan pedang kezaliman para bangsa-bangsa penjajah. Palestina dijajah Romawi, Mesir dijajah Romawi, Suriah dijajah Persia. Nah, Islam datang untuk membebaskan penduduk Persia dari penjajahan raja-rajanya. Penduduk Palestina dari penjajahan Romawi. Nah, Palestina berhasil direbut oleh kaum muslimin dari Romawi dan sejak saat itu Palestina adalah wakaf bagi umat Islam dan menjadi wilayah Islam secara penuh. Sampai dengan 1948, jadi hampir 2000 tahun, ya, 1400-an tahun lebih orang Arab tinggal di sana. Ya. Setelah hampir 700 tahun umat Islam hidup dalam kedamaian di Al-Quds, Palestina jatuh ke tangan pasukan salib pada perang salib pertama tahun 1096 sampai 1099. Nah, sejak itu terjadilah perang salib sampai 1299. Terakhir itu Raja Louis XIV terbunuh di Mansuria. Ya. 8 kali perang salib. Ini. Palestina direbut oleh Umar bin Khattab tahun 638. Direbut oleh pasukan salib tahun 1096. Direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi 1189. Ya. 1192 sebagian direbut oleh Raja Richard the Lionheart. Nah, kemudian terjadi perang silih berganti, tapi tidak pernah bisa merebut Palestina sejak 1189. Tepatnya 1187 sampai 1190. 4 tahun itu Salahuddin melakukan peperangan. Ya, ini perang salib ketiga itu kemenangan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, perang salib 1 dan 2 kalah. Nah, perang salib ketiga baru dapat kemenangan sampai dengan perang salib ke-8. Nah, ini kisahnya panjang sekali. Mungkin pada lain waktu akan kita bahas khusus ini karena sekarang ini ada the new era of crusade. Perang salib gaya baru, ya, yang disebut War on Islam. Kalau bapak-bapak perhatikan, ucapan George Walker Bush tanggal
10 September, satu hari setelah World Trade Center diruntuhkan, itu dia mengatakan, this crusade has not take a while. This crusade has not take a while. Perang salib ini ya, akan memakan waktu yang tidak sebentar. Ya, nanti juga saya sebutkan, ya, Edmund Allenby, Panglima Armada Inggris, begitu menguasai Palestina, dia menuju ke Damaskus, Suriah, langsung yang dituju adalah makamnya Salahuddin. Sambil menendang makamnya, dia mengatakan, Salahuddin, perang salib sudah selesai, kami pemenangnya. Jadi perang salib itu menjadi semangat Nasrani untuk melawan Islam, karena memang lama sekali ini. Termasuk klaim dari sebagian sejarawan Kristen mengatakan perang salib perang salib ke-9, kalau di sini kan sampai 8 ya. Perang salib ke-9 itu dimenangkan oleh Kristen, yaitu dengan hancurnya Andalusia tahun 1495. Ya, di mana Ratu Isabella merebut Andalusia, kemudian mengusir seluruh kaum muslimin. Itu adalah kemenangan perang salib ke-9. Nah, lalu ini dijawab juga oleh para sejarawan muslim bahwa kalau dikaitkan dengan perang salib juga, sebenarnya tahun 1453 itu adalah kekalahan terbesar pasukan salib dengan jatuhnya kota Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Kemudian Muhammad Al-Fatih ke utara sampai ke Bulgaria, Austria, Polandia, Hungaria, kemudian Cekoslovakia, Balkan semua dikuasai oleh Sulaiman Al-Qanuni atau Sulaiman the Great. Ya, ini panjang sekali kisahnya, ya. Dan kita baru tahu judulnya. Nah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan mendahulunya. Nah, karena kita tidak paham sehingga kita nggak tahu bahwa ya, Bulgaria itu pernah berada 600 tahun dalam syariat Islam. Hari ini habis sama sekali. Bayangkan apa yang terjadi di sana. Ya. Yugoslavia itu 600 tahun. Ya. Kurang lebih. Selanjutnya terjadi 8 kali perang salib selama kurun waktu tahun 1096 sampai 1291 Masehi. Perang ini secara silih berganti dimenangkan oleh kaum muslimin dan kaum salibis Kristen. Ya, walaupun nggak seluruhnya. Ya, Palestina, khususnya Al-Quds, sejak direbut Salahuddin tidak pernah berhasil direbut lagi. Tapi wilayah sebagian Acre, sebagian yang lain, Halab itu bisa disebut oleh pasukan salib. Nah, sebagai catatan, sebab utama pasukan salib bisa merebut Palestina adalah pengkhianatan orang-orang Syiah di Daulah Fatimiyah Mesir. Oleh karena itu, sebelum Salahuddin menyerang Palestina, mengepung Yerusalem, beliau menyerang dulu Mesir. Ya, jadi beliau dulunya adalah menteri panglima perang Daulah Fatimiyah. Jadi betapa sabarnya Salahuddin ya, menjadi penyusup di Daulah Fatimiyah sampai dipercaya menjadi menteri. Nah, ketika dia mendapatkan kekuatan, barulah dia melakukan kudeta, ya, menghancurkan pasukan Syiah ini, baru kemudian kaum muslimin berbondong-bondong untuk menyerang Palestina. Ya. Karena Mesir dengan Palestina berbatasan, ya. Rafah itu perbatasannya di Rafah ya. Hingga akhirnya pada perang salib ketiga di tahun 583 atau 11 Hijrah atau 1187 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut kembali Al-Quds dari tentara salib yang telah menguasai Al-Quds selama puluhan tahun. Peristiwa ini terjadi di kota Hittin. Ya. Hittin ya Salibiyin, Jaisu Salahuddin sawfa yatin. Gitu. Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad sawfa ya'ud. Hittin ya Salibiyin, Jaisu Salahuddin sawfa yatin.
Orang Arab bilang begitu. Ingatlah Khaybar wahai Yahudi, tentara Muhammad akan datang pada kalian. Ingatlah Hittin wahai orang-orang Kristen, tentara Salahuddin akan kembali. Namun demikian kaum Salib tidak mau menyerah begitu saja. Dua perang salib terakhir yaitu ke-7 dan ke-8 dipimpin Raja Louis ke-9. Tahun 1248 Louis IX menyerbu Mesir tapi gagal dan ia menjadi tawanan perang. Untuk kebebasannya ia harus menebus dengan emas yang sangat banyak. Louis IX mencoba lagi pada perang salib ke-8 pada tahun 1270. Ia menyerang Tunisia tapi dikalahkan oleh dinasti Mamalik, Baibar, dan Louis IX pun tewas di medan perang. Jadi wilayahnya sudah menyebar sampai Tunisia, bukan lagi di Palestina, karena Mesir sudah dikuasai oleh daulah Ayyubiyah. Jadi Salahuddin al-Ayyubi menguasai Palestina, Mesir, kemudian beliau menjadi khalifah daulah Ayyubiyah. Ya, Ayyub. Nah, Salahuddin itu bukan orang Arab. Salahuddin orang Kurdi. Orang Kurdi beliau. Bukan orang Arab. Orang Kurdi yang sekarang ini tidak punya negara. Kurdistan, Kurdi itu sebagian wilayahnya Suriah, sebagian wilayahnya Irak, sebagian lagi wilayah Turki. Kurdi nggak punya negara. Nah, sedangkan yang berkuasa di sana partai komunis. Nah, semua sangat menyedihkan. Anak cucu Salahuddin jadi orang-orang komunis. Itu. Ini kondisi real hari ini. Ya. Richard the Lionheart ini yang barangkali sebab diantara kenapa tim nasional Inggris logonya The Three Lion. Ini. Karena rajanya itu diberi gelar The Lionheart. Ya, Richard yang berhati singa. Raja Inggris yang berhasil merebut kota Acre dari tangan Salahuddin Ayyubi tahun 1191. Ya, ini Salahuddin kalah di kota Acre. Ya, di perbatasan Suriah. Ya. Perang salib ke-8 adalah perang salib terakhir yang dilakukan oleh kaum salib untuk merebut Palestina dari tangan kaum muslimin, namun mereka gagal total. Dengan demikian, sejak masa Khalifah Umar dan dikokohkan lagi pada saat Salahuddin al-Ayyubi membebaskan Al-Aqsa dari pasukan salib, maka Palestina menjadi wilayah umat Islam. Sedangkan bangsa Yahudi saat itu masih tersebar di berbagai penjuru dunia menjadi bangsa jajahan atau bangsa budak dan dibantai di mana-mana. Ya. Barulah pada masa kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1517, Turki Utsmani sendiri berdiri tahun 1299 atau tahun 1300. Runtuh 1924, berarti hampir 600 tahun Turki Utsmani. Ya. Orang Yahudi dapat merasakan kehidupan yang damai di Palestina dengan membayar pajak perlindungan atau jizyah. Awal mula terbentuknya negara Israel di Palestina. Nah, ini peran penting Inggris di sini. Ya, Inggrislah yang berperan sangat penting sehingga Israel, bangsa Yahudi itu bisa berdiri di Palestina tahun 1948. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini salah satu ayat yang menjadi landasan orang Yahudi pengen balik lagi ke Palestina. Beginilah firman Tuhan, siapa yang membuat matahari menerangi siang dan menetapkan urutan yang pasti pada bulan dan bintang-bintang yang menerangi malam hari, siapa yang membangkitkan laut hingga gelombangnya bergemuruh, Tuhan semesta alam adalah namanya. Jika semua ketentuan pasti ini berasal dari sisiku, demikianlah firman Tuhan, maka keturunan Israel akhirnya pun menjadi bangsa di hadapanku selamanya. Ini yang disebut dengan tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Menurut keyakinan Yahudi. Ya. Atas dasar ayat inilah mereka mengumpulkan triliunan. 270 triliun dikumpulkan untuk menyuap Sultan Abdul Hamid
Ya. 270 triliun, bukan bikin infrastruktur, bukan. Nanti BBM naik kalau gitu ya. Tahun 1838, ya, Inggris membuka konsulat di Yerusalem. Inggris dulu, ya, yang merupakan perwakilan Eropa pertama di Palestina. Tujuannya untuk mempermudah penempatan kaum Yahudi yang akan bermigrasi secara bergerombol. Nah, jadi memang Inggris yang pertama kali membuka pintu masuk ke Palestina. Ya, ini fakta sejarah. Tahun 1849, kampanye mendorong imigrasi orang Yahudi ke Palestina. Pada masa itu, tahun 1838, jumlah Yahudi di Palestina baru sekitar 12.000 orang. Pada tahun 1948, ketika Israel diproklamirkan, jumlahnya menjadi 716.700. Dan pada tahun 1964, sudah hampir 3 juta orang setelah Perang Arab Israel pertama. Ya. Migrasi besar-besaran orang Yahudi ke Palestina itu berselubung agama dan alasan kemanusiaan bagi penderitaan Yahudi di Eropa saat itu. Nah, sangat bisa jadi mereka mencari belas kasihan dengan alasan pembantaian oleh Nazi, ya, pembantaian Holocaust. Ya. Tahun 1881, Yahudi dari Eropa Timur bermigrasi ke Argentina dan membentuk koloni pertanian, namun tetap dengan tujuan utama kembali ke Palestina. Jadi sempat bahkan ke Argentina, maka banyak sekali orang-orang Yahudi di Argentina, kayak Lionel Messi, itu kan nama-nama orang-orang Yahudi. Bahkan ada orang Arab, ya. Argentina ini sebelumnya presidennya kan keturunan Arab, Carlos Menem, aslinya Carlos Mun'aim. Menem itu dari Mun'aim. Itu supaya nggak kelihatan Arabnya. Carlos Menem itu Carlos Mun'aim. Carlos Umar Mun'aim. Gabriel Umar Batistuta. Yang kenal Batistuta, nama lengkapnya Gabriel Umar Batistuta. Ya. Jadi banyak keturunan Arab Yahudi yang juga migrasi ke sana. Tahun 1891, rakyat Palestina mengirim petisi ke Khalifah menuntut dilarangnya migrasi besar-besaran kaum Yahudi ke Palestina. Sayang saat itu khilafah sudah sakit-sakitan. The sick man of Bosphorus. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT, migrasi atau penempatan orang-orang ini sekarang menjadi strategi kristenisasi. Ya. Real estate, perumahan-perumahan itu bagian dari strategi. Nah, kita tidak mungkin melarang orang untuk beli rumah di komplek Palem Semi. Karena memang itu jual beli kan. Nah, ternyata itu juga bagian dari strategi kristenisasi. Sehingga nanti suatu ketika perumahan tertentu dikuasai oleh kelompok agama Yahudi atau Nasrani. Nah, itu sama seperti ini. Awalnya hanya migrasi biasa, tapi akhirnya bikin gereja gitu loh. Nah, di Bekasi itu dalam satu perumahan ada 8 gereja, itu ada di Bekasi. Ya. Sudah lama sekali itu masalah ini muncul. Tahun 1897, nah ini awal dari Theodor Herzl menggelar Kongres Zionis sedunia di Basel, Swiss. Peserta kongres pertama Zionis mengeluarkan resolusi yang isinya bahwa umat Yahudi tidaklah sekedar umat beragama, namun adalah bangsa dengan tekad bulat untuk hidup berbangsa dan bernegara. Nah, kalau Yahudi boleh, Islam tidak boleh. Bangsa Yahudi, umat Yahudi, negara Yahudi. Coba umat Islam begitu, bangsa Muslim, negara Islam, umat Islam. Langsung. Nah, jadi konsep Dajjal itu memang konsep Yahudi. Maka dia yang paling berusaha keras, jangan sampai negara itu berbentuk agama Islam. Nah, karena akan mengalahkan negara agama Yahudi. Dalam resolusi itu, kaum Zionis menuntut tanah air bagi umat Yahudi, walaupun secara rahasia.
pada tanah yang bersejarah bagi mereka atau tanah yang diberikan Allah, yaitu Palestina. Dasarnya tadi Yeremia 31. Ya. Ini Theodor Herzl, jenggotnya lebih panjang daripada saya. Ya. Aku dirikan sebuah negara Yahudi. Jika aku mengatakan itu hari ini, mungkin seluruh dunia akan mentertawakanku. Atau bisa jadi dalam 5 tahun. Namun yang pasti adalah dalam 50 tahun setiap orang akan menyaksikannya. Ini orang yang luar biasa. Sangat optimis. Negara Israel didirikan Mei 1948, 50 tahun 3 bulan. Hanya meleset 3 bulan. Kaum muslimin nggak punya keoptimisan kayak begini. Ini orang kafir begitu optimis. 50 tahun yang akan datang. Ternyata meleset cuma 3 bulan. Nah. Dan itu dibuktikan dengan ngumpulin duit, bukan kemudian cuma diem. Ya. Ini, tahun 1906, kongresnya 1897. 1906 berarti berapa? 8 tahun setelah itu. 8 tahun setelah kongres dan pernyataan mau mendirikan negara itu, Theodor Herzl mencoba menyuap Sultan Abdul Hamid II dengan jumlah yang sangat besar. 150 dinar emas senilai 270 triliun rupiah sekarang untuk pribadi Sultan. Ya. Ini bukan sembarangan loh. Itu 270 triliun saya ngitungnya tahun 5 tahun yang lalu mungkin. Sekarang mungkin sudah 300 triliun. Ya. Penghapusan sebagian besar hutang Khilafah Utsmaniyah. Nah, Khilafah Utsmaniyah ini banyak hutangnya karena dia harus menghadapi peperangan di berbagai negara di Balkan, Hungaria, Bulgaria. Ini memisahkan diri dari Turki Utsmani, termasuk pemberontakan Syarif Hussein di Mekah, ya, pemberontakan Muhammad Pasha di Mesir. Jadi membutuhkan biaya yang sangat besar, akhirnya dia berhutang. Nah, Yahudi sanggup melunasi hutang-hutang itu. Kemudian 3, memperkuat dan membangun armada laut Khilafah Utsmaniyah. Apa kompensasinya? Yahudi boleh mukim di Palestina. Itu ditolak mentah-mentah sama Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid menolak mentah-mentah suap yang ditawarkan oleh Theodor Herzl tersebut dan mengusirnya dari hadapan beliau. Nah, lalu karena proposal itu ditolak, ada kemungkinan ya itu ditawarkan ke pemerintah Inggris dengan Balfour Declaration. Nah, nanti setelah ini. Ini Sultan Abdul Hamid II. Nanti setelah itu ada Sultan Abdul Majid dan sebagainya. Nah, kalau nggak salah setelah Sultan Abdul Hamid masih ada 3 khalifah lagi. Ya. Tahun 1916. Nah, Perang Dunia Pertama 1916-1917. 2 tahun. Kalau 1914 sampai 1916 kalau nggak salah 3 tahun. Itu terjadi perang antara Prancis yang bersekutu dengan Inggris melawan Jerman yang bersekutu dengan Turki Utsmani. Ya, karena Turki Utsmani diserang oleh Inggris dan Prancis sehingga mereka minta bantuan kepada Jerman. Ya, yang waktu itu memang anti Yahudi. Nah, sementara Inggris dan Prancis adalah backupnya dari Yahudi. Nah, oke. Nah, perjanjian Sykes-Picot ditandatangani oleh Mark Sykes, ini seorang diplomat Inggris, dan François Jospin, yaitu diplomat dari Prancis, saat meletusnya Perang Dunia Pertama, untuk menguasai wilayah-wilayah Arab dan Khilafah Turki Utsmani, kemudian membagi-bagi di antara mereka setelah Jerman dan Khilafah Turki Utsmani kalah. Nah, itu di Perang Dunia Pertama sudah ada perjanjian itu. Nanti kalau Turki Utsmani berhasil dikalahkan Inggris dan Prancis, maka Suriah dan Lebanon itu jatahnya Prancis. Irak, Kuwait, Yordania jatahnya Inggris. Haifa khusus diawasi Inggris. Palestina keseluruhan menjadi pengawasan 2 negara itu, tetapi untuk disiapkan menjadi negara bagi Yahudi. Itu tertulis dalam Balfour Declaration. Deklarasi Balfour tahun 1917. Ya.
Wilayah Arab nantinya akan dibagi antara Inggris dan Prancis. Inggris mendapatkan Irak, Yordania, Haifa. Haifa itu di Palestina dan sekitarnya. Sedangkan Prancis mendapat bagian Suriah dan Libanon. Adapun sebagian besar wilayah Palestina akan berada dalam kontrol bersama. Ya, ini Gordon Martel, A Companion to International History. Ya. Jadi sebelum mereka menang, tapi sudah ada tanda-tanda menang, mereka bikin perjanjian. Kamu dapat ini, kamu dapat ini. Ya. Aslinya satu itu. Ya. Libanon, Suriah, Yordania itu Syam. Irak, Kuwait itu satu. Irak. Tapi oleh mereka dipecah menjadi 5 negara. Ya. Jadi ini Inggris lah yang memecah. Ya, memecah Syam dan Irak menjadi 5 negara. Bahkan ya 6 negara. Syam itu aslinya satu, dipecah sama Inggris. Suriah, Libanon diserahkan ke Prancis, Yordania diserahkan ke Inggris, Palestina diserahkan untuk Yahudi. Ya. Jadi Syam itu Libanon, Suriah, Palestina, dan Yordania. Awalnya satu. Nah, Yordania dihadiahkan kepada Syarif Hussein, gubernur Mekah yang membantu Inggris memberontak kepada Turki Utsmani. Nah, anak cucunya sekarang jadi kerajaan Hashimiyah Urduniyah atau kerajaan Yordan. Raja Hussein bin Talal yang meninggal kemudian diganti Abdullah bin Hussein. Nah, Abdullah ini orang-orang Palestina menyebutnya bukan Abdullah Ibnul Bitraniyah, anak dari perempuan Inggris. Karena Abdullah ini anak dari Ratu Alia. Ratu Alia adalah seorang pramugari Pan Amerika asal Inggris. Dinikahi sama Hussein, masuk Islam dinikahi sama Hussein. Jadi Abdullah ini lebih banyak budaya Inggrisnya dibandingkan Arabnya. Ini wilayahnya, yang biru itu Prancis, ya. Ya, ini wilayah yang dibagi antar mereka, ya. Yang kuning itu Palestina. Ini wilayah perjanjian Sykes-Picot. Awal mula dipecah-pecah, divide et impera, ya. Itu di masa tahun 1900, bukan tahun 1200. Masih baru, belum 100 tahun. Siapa yang memecah-mecah Turki Utsmani? Inggris. Ya. Tahun 1917, Menlu Inggris keturunan Yahudi Arthur James Balfour dalam deklarasi Balfour, dia nulis surat kepada Lord Walter Rothschild, pemimpin Zionis Inggris, Lord Walter Rothschild, bahwa Inggris akan mendukung penuh rencana pemukiman Yahudi di Palestina dalam upaya mewujudkan tanah air Yahudi. Deklarasi itu kemudian terkenal dengan nama Balfour Declaration atau Deklarasi Balfour. Ya. Tentunya bukan sesuatu yang gratis. Mungkin Inggris sudah kehabisan dana karena Perang Dunia Pertama. Nah, Balfour ini bukan sembarang orang. Rothschild ini bukan sembarang orang. Anak cucunya sekarang jadi orang terkaya di Inggris. Dia punya kerjasama dengan Bakri Brothers. Nah, Rothschild. Ya. Anak cucunya kalau nggak salah, cucunya Rothschild ini menjadi salah satu di antara orang terkaya di Inggris. Nah, Rothschild adalah pimpinan bankir Yahudi di Inggris. Nah, isinya ini aslinya seperti ini. Terjemahnya ini. Kementerian Luar Negeri Inggris 2 November 1917. Kepada yang terhormat Lord Rothschild, dengan rasa senang saya menyampaikan kepada Anda atas nama pemerintah kerajaan Inggris, deklarasi yang didasarkan pada simpati untuk aspirasi Zionis Yahudi ini telah diajukan dan disetujui oleh Kabinet Perang. Pemerintah kerajaan Inggris memandang positif pendirian tanah air nasional untuk orang-orang Yahudi di Palestina dan akan menggunakan usaha terbaik mereka untuk memudahkan tercapaian tujuan ini.
Sebab dipahami bahwa tidak ada yang dapat menghakimi hak sipil dan agama di komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak dan status politik yang dimiliki Yahudi di negara lainnya. Saya sangat berterima kasih jika Anda dapat menyampaikan deklarasi ini kepada Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia, Arthur James Balfour. Ini yang dikenal dengan Balfour Declaration. Ya, kesediaan Inggris, kesiapan Inggris mendukung penuh persiapan pembentukan negara Yahudi di Palestina. Ya, there's no free lunch. Tidak ada makan siang gratis, betul? Itu orang Inggris bilang gitu, there's no free lunch, nggak ada makan siang gratis. Nah, bisa jadi Inggris dapat kompensasi dari ini dan sangat mungkin. Nah, untuk melancarkan itu dibentuklah Liga Bangsa-Bangsa, yaitu cikal bakal PBB. Kalau PBB itu dibentuk oleh 5 negara pemenang Perang Dunia Kedua, Liga Bangsa-Bangsa dibentuk oleh 3 negara pemenang Perang Dunia Pertama, Rusia, Prancis, dan Inggris. Mereka merasa berhak mengatur dunia. Ya. Maka ini, maaf sebelumnya, 9 Desember 1917, ini, Palestina jatuh ke tangan pasukan Inggris. Di depan makam Salahuddin Al-Ayyubi, dia berangkat ke Damaskus. Ya, silakan. Jenderal Edmund Allenby berkata, "The wars of crusaders are now complete." Perang salib sekarang telah selesai. Jadi mereka meyakini perang salib ke-10 itu dimenangkan oleh pasukan salib. Dengan pernyataan Edmund Allenby ini. Dia datang langsung ke makam Salahuddin. Ya, saya bacakan. Tariq Ali dalam bukunya Clash of Fundamentalism, Crusades, Jihad and Modernity menyatakan bahwa Jenderal Edmund Allenby, Panglima Armada Laut Kerajaan Inggris, memasuki Damaskus bersama pasukannya. Ada foto-fotonya tapi belum sempat saya screenshot, saya download. Nanti silakan dicari Edmund Allenby di Damaskus ya. Kemudian pergi ke makam Salahuddin, menendangnya dan berseru, "Perang salib telah berakhir sekarang. Bangun Salahuddin, kami telah kembali. Kehadiranmu di sini menahbiskan kemenangan. Kehadiranku di sini menahbiskan kemenangan salib atas bulan sabit." Jadi semangat perang salib itu menjadi semangat yang tidak pernah padam, sama dengan semangat jihad kaum muslimin. Walan tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a ma tahum. Kalau nggak begitu ayat ini keliru. Tidak mungkin ayat Al-Qur'an ini keliru, ya. Tahun 1923, ini yang saya sebutkan tadi. Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan oleh negara pemenang Perang Dunia I memberi mandat penuh kepada Inggris untuk menguasai Palestina. Tapi dengan janji nanti kalau orang-orang Yahudi sudah kuat diserahkan kepada Yahudi. Itu. 3 Maret 1924. Nah, ini duka cita kaum muslimin. Majelis Nasional Turki menyetujui penghapusan khilafah Turki Utsmani. Intelijen Inggris berhasil menyusupkan Mustafa Kemal Pasha. Ya, orang-orang diajarkan di sekolah-sekolah itu bapak pembaruan Turki. Padahal bapak penghancuran Turki. Nah, Mustafa Kemal sampai dikasih gelar Ataturk, Bapak Turki. Ya, itu aslinya agamanya Yahudi. Nah, itu kisah ini sangat terkenal, dia sampai ditolak bumi. Kuburannya di atas cor-coran karena ya. Mustafa Kemal Pasha menyusupkan Mustafa Kemal Pasha ke dalam gerakan Turki Muda yang akhirnya menyebabkan runtuhnya khilafah Turki Utsmani setelah tegak berdiri selama 625 tahun. Jadi Islam itu selalu dikalahkan atas peran orang-orang munafik. Ya. Runtuhnya Baghdad karena pengkhianatan Syiah. Ya, Nasiruddin At-Tusi, orang Syiah yang menyarankan kepada Khalifah Bani Abbasiyah terakhir agar mengurangi jumlah pasukan supaya tidak terjadi defisit. Rupanya berkurangnya pasukan ini memang ada tujuannya. Ketika pasukannya lemah,
Nasruddin At-Tusi mengabarkan kepada Genghis Khan untuk masuk ke Baghdad. Nah, sama juga di Indonesia, kalahnya karena adanya para pengkhianat. Ya, gitu. Maka kalau beratus tahun ada pengkhianat, masa sekarang udah mati pengkhianatnya? Kan ada pengkhianatnya sekarang. Nah, tapi ya yang ngomong dulu kayak gitu, antek-antek asing, sekarang jadi antek-antek juga. Nah, inilah politik ya. Yang teriak-teriak antek-antek sekarang juga satu meja ya. Tahun 1927 mulai dilakukan pendudukan dan penyerobotan tanah secara massal oleh Yahudi. Nah, Ariel Sharon, salah seorang jenderal pembantai di Sabra dan Shatila, itu memegang jabatan penting di Israel. Salah satu jabatan penting itu bukan Menteri Pertahanan, tapi Menteri Pertanahan. Karena dia yang tugas apa? Ngusir-ngusir orang. Bedanya dikit pertahanan sama pertanahan. Nah, sebelum jadi Menteri Pertahanan, Ariel Sharon jadi Menteri Pertanahan dulu. Dia yang paling kejam mengusir kaum muslimin. Itu rumah dikasih bego aja dihancurin. Sampai sekarang itu masih terjadi. Yang di kemarin itu kan diusir-usir ya gitu. Itu rumah yang sudah ratusan tahun ditinggali, diusir saja. Ya. Menurut Roger Jeraudi ini seorang ilmuwan dari Prancis yang masuk Islam. Penyerobotan tanah oleh Yahudi ini sama dengan kolonialisme demografi. Jadi sebelum dijajah itu datangkan dulu orang-orangnya. Yakni sebuah upaya untuk memenangkan jumlah penduduk Yahudi dengan mendatangkan orang-orang Yahudi masuk Palestina. 1937, jumlah populasi Yahudi di Palestina sudah mengalahkan populasi Arab. Ya. Khilafah sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena sudah runtuh. Jadi dulu sebelum tahun 1924, orang Yahudi kalau mau masuk ke Palestina itu harus bawa paspor. Sekarang kebalik, orang Arab, orang Islam kalau mau masuk Palestina harus izin Israel. Jadi kalau kita umroh, kemudian mampir ke Al-Aqsa, itu stempelnya bukan Palestina dan tidak distempel, tapi distempelkan di kertas. Supaya paspor kita bersih dari stempel visa Israel. Nah, jadi nggak ada itu nanti ketika kita pulang, ya yang pernah ke Palestina nggak ada kan di paspornya, nggak ada kan? Nah, padahal yang mana visa itu kan ditempelkan, dicedokkan ke paspor, ya. Itu enggak, ya karena nanti banyak orang yang bertanya kalau kok pernah ke Israel. Jadi begitu. Israel sendiri menyadari bahwa bangsa Arab dan orang-orang Islam tidak suka dengan mereka. Nah, jadi yang resmi sekarang yaitu negara Israel menurut PBB. Tahun 1937 jumlah populasi Yahudi di Palestina sudah mengalahkan populasi Arab. Dengan jumlah populasi yang lebih besar ini, komunitas Zionis melakukan deklarasi negara Israel Raya pada tahun 1948. Ya. Jadi Israel itu Israel itu memproklamirkan negaranya baru 1948. Sekarang baru berapa tahun? Belum 100 tahun. Mereka menunggu untuk melakukan itu sampai lebih dari 1000 tahun, 2000 tahun. Jadi mungkinkah sebuah wilayah yang 2000 tahun diimpikan dengan darah dan air mata akan diserahkan hanya dengan selembar kertas perjanjian? Ya. Orang mengatakan apa yang direbut dengan darah hanya bisa diambil kembali dengan darah. Itu adalah istilah perangan begitu. Nah, maka agar umat Islam tidak akan pernah mampu merebut Israel, digembor-gemborkanlah perdamaian. Nah, karena mereka tahu, ya, hanya dengan jihad Palestina akan bisa direbut. Nah, maka diserukan apa? Perdamaian. Artinya perdamaian itu kamu ngalah, gitu loh. Kamu ngalah, gitu ya. Nah, Rasulullah SAW baru mengadakan perjanjian Hudaybiyah
setelah beliau yakin bahwa beliau bisa menghukum Quraisy yang menyalahi perjanjian. Itu aturan dalam fikih ziyazah. Perjanjian damai dengan orang kafir itu baru dibolehkan apabila umat Islam yakin bahwa mereka bisa menghukum orang kafir kalau mereka menyalahi perjanjian. Betul, begitu tahun kedua perjanjian Hudaybiyah, mereka menyalahi perjanjian, langsung Fathu Makkah, setahun malahan. Setahun perjanjian, orang Quraisy menyalahi perjanjian, Rasulullah kirimkan pasukan untuk menaklukkan Mekah. Itu. Nah, perjanjian dalam keadaan kalah ya hanya untuk diakali dan selalu begitu. 15 April 1948. Jadi runtuhnya khilafah 3 Maret 1924. Berdiri negara Israel 15 April 1948. Zionis Yahudi mendeklarasikan berdirinya negara Israel di atas tanah Palestina yang mereka rampas dari umat Islam. Siapa yang ditugasi menjaga dari 1917 sampai 1948? Inggris. Waktu itu Elizabeth sudah jadi raja belum? Sudah. Karena dia 70 tahun jadi raja, dari ratu. Nah, dan dia hanya melanjutkan dari Elizabeth I. Elizabeth I itu ngeri sekali itu. Di antara ratu yang paling kejam. Ya, yang membantai kaum muslimin di Afrika. Para budak dijadikan budak-budak. Membantai kaum muslimin di India, di Mughal. Itu Elizabeth I. Ya. Pada tahun 1956 terjadi perang Arab Israel pertama. Sebuah perang besar yang melibatkan negara Arab dan di luar Arab. Ini Amerika yang terlibat. Jadi Inggris dan Amerika. Israel juga memicu sebuah perang baru yang kemudian dikenal dengan nama Perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur itu cuma 5 hari. Perang 5 hari dimenangkan oleh Israel. Ya, Moise Dayan itu Perdana Menteri Israel, matanya satu. Kalau Moise Dayan, itu kalau Dono Kasino Indro mengatakan, kenapa terjadi perang Arab Israel? Karena Moise Dayan tersinggung diajak berunding 4 mata. Karena matanya cuma satu. Dia tersinggung diajak perundingan 4 mata. Ini kata Warkop ya. Nah, Moise Dayan. Nah, Moise Dayan ini jenderal yang sangat licik dan cerdik. Dia pinjem peralatan perang dari Amerika dengan alasan untuk uji coba. Ya. Kalimatnya ini sangat penting. Kenapa Arab yang 7 negara kalah dengan Israel yang 1 negara? Karena Arab bertuju, kami bersatu. Karena Arab bertuju, kami bersatu. Nah, itu. Nah, Moise Dayan nggak kalah cerdas. Supaya 7 negara Arab ini berhenti satu-satu, Mesir dikasih Sinai. Nih, wilayahmu saya kembalikan, tapi jangan perang. Sinai dikembalikan kepada Mesir. Nah, kemudian dataran tinggi Golan kasih ke Lebanon, ke Suriah, ke Yordania. Dah, kalian nggak perang. Sudah, jadilah bangsa-bangsa negara-negara di sekeliling Israel adalah pelindung Israel sampai hari ini. Termasuk Camp David, perjanjian Camp David, itu. Jadi kembali duit yang berkuasa, yang main. Ya. Tahun 1978, piagam perdamaian Camp David. Waktu itu Presiden Amerika Jimmy Carter kalau nggak salah. Ya. Dan yang merupakan sebuah piagam yang menggembosi. Nah, wakil dari Palestina adalah Yasir Arafat. Belakangan kita tahu siapa istri Yasir Arafat? Suhatawil Yahudi. Namanya Suhatawil. Nah, jadi peran wanita dalam menggembosi perjuangan itu sudah sejak dahulu. Husain bin Talal nikah sama pramugari Penem. Ya, istrinya siapa? Hosni Mubarak, itu orang Yahudi. Ya, presiden Presiden Mesir. Ya, jadi begitu. Memang disusupkan dengan harta dan wanita. Ya. Bahkan tokoh perjuangan
yang menjadi ikon melawan Israel, ya, Yasser Arafat pun ternyata istrinya adalah Suhatawil, ya, seorang Katolik Ortodok kalau nggak salah. Ya. Ini sungguh menyedihkan. Makanya antara Hamas dengan PLO sampai hari ini nggak bisa akur. Kenapa? Karena PLO memang faksi campur aduk, ya. Mahmud Abbas ini kan. Nah, jadi itulah kondisi Palestina. Antara PLO dengan Hamas nggak bisa nyatu. Hamas dikasih jalur Gaza, kemudian PLO dikasih tepi barat. Itu di antara jalur Gaza tepi barat itu ada jarak, kalau nggak salah sekitar Jogja Semarang. Jadi kalau di Gaza dibom, yang tepi barat nggak bisa ngapa-ngapain. Tepi barat diserang, yang Gaza cuma bisa doa. Jadi kita sangka itu satu, kan enggak, itu dipisahkan. Nanti gambarnya saya sebutkan. Nih, ya, Gaza itu yang ujung sana itu kecil, nah tepi barat itu yang hidung yang kecil. Jadi mereka yang sama dengan kita, nggak bisa ngapain. Jadi Gaza adalah penjara terbesar di dunia. Satu bangsa dengan jumlah sekian banyak itu dikepung dengan tembok yang tinggi ke atas dan ke bawah, kayak zaman Zulkarnain bikin tembok Ya'juj dan Ma'juj coba. Kenapa? Karena kalau ke atas saja rupanya orang bisa lewat bawah. Akhirnya ke bawah juga. Nah, ketika terjadi intifadah yang ketiga kalau nggak salah, itu logistik untuk membantu Palestina didatangkan dari Mesir. Apa yang terjadi? Presiden Al-Sisi di ultimatum, kalau kamu nggak hancurkan terowongan-terowongan ini akan dapat. Akhirnya apa? Ya, yang menghancurkan terowongan untuk perjuangan Palestina siapa? Presiden Mesir. Ya. Padahal satu-satunya jalan untuk mensuplai logistik dari Mesir, presidennya yang alasannya untuk memberantas terorisme dan fundamentalisme. Sama. Ini gambaran tentang Palestina tahun 1946 yang pojok itu 2 tahun sebelum Israel berdiri. 49 setahun setelah Israel berdiri. Pencaplokannya coba lihat. Maka saya katakan tadi, Menteri Pertanahan adalah menteri yang paling penting setelah Menteri Pertahanan. Ya. Ketika perang dimenangkan, nah dia yang membangun pemukiman Yahudi. Maka dipegang oleh jenderal yang sangat bengis namanya Ariel Sharon. Itu salah satunya itu. Tahun 49 sampai 67 perang Arab Israel kedua itu sudah wilayahnya sudah seperti itu, dan tahun 2000 sudah sangat kecil sekali. Ya. Ini seperti ini. Tahun 2000. Ini pernyataan para pimpinan, minta waktu 5 menit lagi. Ini Benjamin Netanyahu, mantan Perdana Menteri Israel, dia mengatakan, walaupun organisasi-organisasi teroris Palestina ini hanya melakukan aktivitas yang sifatnya lokal dan terlibat dalam konflik lokal saja, namun sebenarnya tujuan utama mereka adalah memicu peperangan melawan Barat, yang tujuan akhirnya tidak lain adalah mengembalikan kejayaan sejarah masa lalu mereka. Khilafah maksudnya. Ya. Apa yang kami lakukan saat ini hanyalah mempertahankan eksistensi peradaban kami. Ini alasan dia. Ya. Jadi bangsa Arab adalah teroris, mereka yang mengganggu eksistensi orang-orang Yahudi. Nah, sekarang masih banyak yang nggak percaya karena baru berapa tahun yang lalu, 100 tahun yang akan datang yang disebut sebagai pemberontak adalah orang-orang Palestina. Kalau umat Islam tidak ngomong. Kalau anak umat Islam tidak dipahamkan, ini adalah bangsa Islam, bangsa Palestina direbut oleh orang-orang Israel. Nah, sejarah akan coba sekarang cari Palestina di Google Earth. Nggak ada Israel. Nah, jadi semua perangkat sudah dimanfaatkan. David Ben Gurion, ini Perdana Menteri Israel pertama. Kita harus menyerang di semua lini. Tidak hanya sebatas wilayah Palestina atau wilayah Israel semata. Kita harus melakukan segala daya dan upaya untuk menjamin agar mereka
para pengungsi Palestina tidak kembali lagi ke Palestina. Jadi mereka lakukan strategi seperti dulu mereka terusir dari Palestina. Jangan sampai balik lagi. Maka kemudian orang-orang Palestina ini ditampung di beberapa negara, yang paling banyak di Yordania. Bahkan salah satu wanita kelahiran Palestina menjadi Ratu Nur, menjadi permaisuri Raja Abdullah. Akan tetapi putra dari Ratu Nur ini enggak jadi permaisuri dari Husain bin Talal. Maka kemarin kan ada isu pemberontakan karena memang seharusnya yang jadi raja itu bukan Abdullah, tapi Pangeran Hasan kalau nggak salah namanya. Putra dari Ratu Nur. Ratu Nur ini permaisuri. Ratu Alia itu istri kedua. Nah, Alia ini orang bule. Ya, kalau yang pernah ke Amman itu bandara Amman namanya Bandara Alia. Nah, itu nama dari istri kedua. Ya. Orang bule. Nah, orang bule ini punya anak namanya Abdullah. Nah, Abdullah sekarang jadi raja Yordania. Nah, dia lama belajar di Inggris. Chaim Weizmann, Presiden Israel pertama. Luas negara Israel tidak bisa ditentukan. Luasnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah penduduknya. Nah. Coba, ini kayak begini. Golda Meir, sedikit tentang Golda Meir, Perdana Menteri keempat Israel. Kenapa Golda Meir ini wanita kok bisa jadi Perdana Menteri? Sepertiga Israel dia yang beli. Duit dia. Dia bangun perumahan pemukiman, duit dia pribadi. Maka kata Syekh Salman Audah, alangkah malunya kaum muslimin, nggak berani berinfak seperti Golda Meir. Ya. Satu orang membeli sepertiga wilayah, membangun. Dia yang bangun untuk didatangkan para pemukim. Makanya dia menjadi orang penting. Luas negara Israel adalah sejauh yang dapat dikuasai oleh militer Israel. Maka Israel waktu itu menyerang sampai ke Sinai. Sinai direbut Israel, baru dikembalikan di Camp David, perjanjian Camp David. Ariel Sharon, nah ini orang yang paling kejam ya. Sakaratul Maut 8 tahun. Itu buat mainan malaikat Israel ya. Mantan Menteri Pertahanan juga Menteri Pertahanan ya. Langkah paling efektif untuk menciptakan perdamaian di Israel adalah dengan membunuh para pemimpin jihad Palestina. Dan dia langsung lakukan itu. Syekh Abdul Aziz Ar-Rantisi terbunuh, Syekh Ahmad Yasin terbunuh. Semua atas perintah Ariel Sharon. Dan bukan sembarangan membunuhnya, bayangkan. Untuk membunuh Syekh Ahmad Yasin pakai apa? Apache. Bukan pakai ini, pakai Apache, helikopter juga bayangkan. Padahal itu kan sama dengan membunuh nyamuk dengan pistol. Karena saking takutnya. Padahal Syekh Ahmad Yasin itu lumpuh seluruh badannya kecuali kepala. Syekh Ahmad Yasin, penggerak intifadah. Nah, yang dibunuh pakai Apache. Abdul Aziz Rantisi penggantinya juga pakai Apache. Semua yang terbunuh ba'da subuh. Karena habis subuh itu kan orang jamaah ya. Pulang gitu. Ini atas perintah Ariel Sharon. Ya. Abdul Aziz Ar-Rantisi, Syekh Salah Syahadah, Yahya Ayyash. Ya. Yahya Ayyash ini orang engineer, seorang insinyur yang pertama kali mencetuskan bom syahid. Ya. Bom syahid di Palestina, ya. Tidak di tempat lain, ya, di Palestina. Nah, dia tinggal di satu tempat hanya 3 hari maksimal. Pindah-pindah terus. Ada 2 orang yang tawaf terus. Satu, Yahya Ayyash, 2 Syekh Salah Syahadah. Kedua-duanya terbunuh kenapa? Karena pinjem handphone temannya. Rupanya temannya ini adalah mata-mata. Selalu begitu. Bahkan Muhammad Al-Fatih pun meninggal karena apa? Dokter pribadinya. Yang memasukkan apa? Racun pelan-pelan. Selalu pengkhianat itu ya yang menyebabkan kekalahan. Rabbi Meir Kahane, ini mati di Amerika.
orang-orang Arab itu tidak lebih seperti anjing, sebagaimana kata Talmud. Nah ini yang baru Boris Johnson ya, sudah mundur ya kemarin. Ya. Dokumen tersebut maksudnya adalah Deklarasi Balfour memiliki tujuan moral yang tak terbayangkan. Penting untuk memberi orang-orang teraniaya tempat yang aman dan nyaman. Deklarasi Balfour sangat diperlukan untuk menciptakan sebuah negara besar. Jadi dari sejak dideklarasikan sampai dengan hari ini, Inggris adalah negara yang paling bertanggung jawab atas penjajahan Palestina ya, oleh Yahudi Israel. Maka tidak pantas menyatakan duka cita kepada Elizabeth II. Ya. Setuju nanti 100 tahun deklarasi Balfour. Ya ini enggak. Nah. Demikian apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Walaupun mungkin bapak-bapak sudah banyak yang membaca atau mendengarkan, tapi ini sangat penting agar kita menjadi yakin bahwa jangan salah, ya, musuh jangan dianggap sebagai teman, teman jangan dianggap sebagai musuh. Permusuhan itu akan abadi selama masih ada hak, mati batil tidak akan rela. Selama masih ada batil, hak tidak akan rela. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.